Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, wali murid, siswa dan siswi SDT Al-Furqon Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami berdoa semoga kita semuanya, baik Ustadz dan Bunda maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada hari ini kami akan menyampaikan perubahan arah kebijakan, sistematika, kehadiran dan jadwal belajar yang ada di SDT Al-Furqon dalam rangka antisipasi kemacetan dan pembangunan flyover yang ada di depan sekolah SDT Al-Furqon Palembang. Berdasarkan pertemuan Kepala Unit SDT Al-Furqon pada tanggal 27 Juli yang lalu bersama Kapoltabes dan jajaran pemerintah Kota Palembang terkait, ya, bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan kemacetan jalan raya dan rencana pembangunan flyover. Maka pertemuan itu Bapak Ibu kami lanjutkan, dibahas di jajaran manajemen, Kepala SDT Al-Furqon, Kepala TK dan manajemen SIT. Setelah itu kita bahas bersama Bapak Direktur Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon. Dari pertemuan itu Bapak Ibu semuanya, maka pada hari ini terbit surat edaran dari Direktur Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon tentang perubahan arah kebijakan, kehadiran dan jadwal belajar siswa dan siswi di wilayah R. Sukamto. Oleh karena itu, berdasarkan surat edaran ini, maka perlu kami menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa perubahan-perubahan yang akan terjadi di SDT Al-Furqon. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa mulai Senin yang akan datang, yaitu tanggal 7 November 2022, kehadiran siswa SDT Al-Furqon paling lambat itu jam 8. Yang pertama, semua guru dan karyawan tetap masuk seperti awal, yaitu jam 7 paling lambat sudah berada di SDT Al-Furqon. Kemudian bagi siswa-siswa yang berangkat ke sekolah bersamaan dengan keberangkatan orang tuanya kerja ke kantor, maka dipersilakan siswa hadir dari pukul 7 karena semua guru sudah ada hadir. Bagaimana jika siswa itu hadir lebih awal lagi, misalnya 6.45? Silakan tetap diizinkan untuk hadir di pukul tersebut karena insya Allah guru-guru pun sudah mulai berdatangan ke SDT Al-Furqon. Tapi siswa yang tadi awalnya masuknya jam 7.15 paling lambat, maka perubahan jadwal ini, maka siswa-siswa SDT Al-Furqon paling lambat kehadirannya itu pukul 8. Adapun perubahan jadwal secara kegiatan pembelajaran dan jam istirahatnya nanti akan kami lampirkan di dalam video ini agar Bapak Ibu dapat membaca dan melihat perubahan-perubahan jadwal tersebut. Kemudian, apakah terjadi perubahan yang signifikan terhadap kegiatan-kegiatan sekolah? Insya Allah jawabannya tidak. Karena jam 8 sampai jam 8.30 anak-anak mendapatkan pra pembelajaran atau BBQ secara menyeluruh. Jam 8.30 sampai jam 9.30 siswa belajar mata pelajaran. Kemudian dilanjutkan istirahat untuk sarapan bersama di sekolah SDT Al-Furqon. Kemudian dilanjutkan belajar kembali itu sampai pukul 10.15 ya. Nah, 9.45 sampai 10.45 itu pembelajaran yang kedua. Kemudian 10.45 sampai jam 11 anak istirahat pembelajaran yang kedua. Kemudian dilanjutkan pembelajaran kembali jam 11.00 sampai jam 12.
waktu istirahat isoma, istirahat sholat makan siang, dimulai pukul 12 sampai pukul 13 siang. Artinya semua siswa, terutama yang kelas 5 dan kelas 6, yang makannya di gedung olah Darul Jannah bersama Ustadz dan Bunda, maka sholatnya setelah tamu, setelah orang tua, setelah karyawan yang melaksanakan sholat pukul 12. Artinya siswa bersama guru makan di gedung olah Darul Jannah, dilanjutkan dengan sholat zuhur secara berjamaah bersama guru-guru. Kemudian pukul 13 sampai pukul 14, pembelajaran keempat untuk siswa kelas 1, 2, 3 tetap pulang jam 2 sore. Kemudian untuk kelas 4, 5, dan 6 pulangnya 15.20 atau pulang setelah sholat asar berjamaah di SDT Al-Furqon. Bagaimana di hari Jumat? Di hari Jumat, pengecualian di hari Jumat. Untuk khusus di hari Jumat, siswa kelas 4, 5, dan 6 pulangnya pukul 15.00 atau pukul 3 sore baru Ananda pulang. Yang tadinya semua siswa dari kelas 1 sampai ke kelas 6 pulang jam 2 siang, maka khusus di hari Jumat setelah perubahan jadwal ini siswa pulangnya pukul 15. Artinya jam 2 sampai jam 3 akan dilaksanakan kegiatan penambahan jam pembelajaran, apakah itu kegiatan pramuka atau ditambah kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian kami mewanti-wanti kepada Bapak Ibu semuanya dalam rangka dengan kondisi jalan yang banyak terjadi kemacetan seperti ini, maka kami menghimbau untuk proses pengantaran siswa-siswa ke SDT Al-Furqon, kami himbau untuk menggunakan kendaraan roda 2. Dan jadwal masuk ke sekolahnya kami berharap dapat diatur sedemikian rupa, boleh jam 7, boleh jam 7.30, boleh jam 7.45, paling lambat siswa hadir di SDT Al-Furqon itu pukul 8 pagi. Nah, ini perubahan-perubahan ini sampai kapan? Perubahan ini akan berlaku sampai proses pembangunan flyover yang dilaksanakan di depan Hotel Al-Furqon ini selesai, maka perubahan jadwalnya akan berubah kembali sesuai dengan jadwal yang normal. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu secara terperinci. Nanti akan ada jadwal resminya yang akan kami sharekan kepada Bapak Ibu semua. Semuanya dilakukan dalam rangka mengantisipasi kemacetan, dalam rangka mengantisipasi penumpukan kendaraan di jalan raya yang akan menuju ke SDT Al-Furqon. Harapan kami, Bapak Ibu serta anak-anak semua dapat bekerja sama, dapat mengikuti kebijakan perubahan dari jadwal kedatangan dan pembelajaran yang ada di SDT Al-Furqon. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.